Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ketua Yayasan, pengurus yayasan, para kepala sekolah, para asatiz wal asatizah, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh-tokoh masyarakat. Insyaallah kita semua yang hadir di tempat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita banyak bersyukur kepada Allah atas curahan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang yang tidur tadi malam bisa bangun di pagi harinya. Maka oleh sebab itu wajib untuk kita bersyukur. Kalau orang beriman itu, kalau dia bangun dari tidurnya tidak ada kata yang keluar dari lidahnya, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Makanya Rasulullah pernah berwasiat kepada Mu'az bin Jabal. Ya Mu'az, dipegangnya tangan Mu'az bin Jabal. Ya Mu'az, inni la uhibbuk. Wahai Mu'az, demi Allah aku mencintaimu. Bayangkan. Sempat Ustaz Sayuti bilang sama Ustaz Irwan, ya Irwan, aku mencintaimu. Tapi mencintai itu mencintai karena Allah. Dan memang kita kalau tidak mencintai sama-sama saudara, dikatakan di dalam hadis arba'in riwayat Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian tidak akan dikatakan beriman, dalam artian tidak sempurna iman kita kalau tidak mencintai saudara kita seperti mencintai diri kita sendiri. Maka apa wasiat Mu'az wasiat Rasulullah kepada Mu'az bin Jabal? Ya Mu'az, la tada'anna fi kulli duburis shalah taqulu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini doa ini para asatiz, para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kalau bisa jangan pernah kita tinggalkan setelah sholat. Ini wasiat Rasulullah kepada salah seorang sahabat yang bernama Mu'az bin Jabal. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu ingat padamu. Nah, kita kalau tidak ingat dengan Allah, na'udzubillah. Makanya man qala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kalau sempat kita sakaratul maut itu tidak ingat dengan Allah, na'udzubillah, kita akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika saudara kita itu dalam keadaan sakarat, kita katakan dan talqin di telinganya itu la ilaha illallah. Karena penting mengingat Allah ini. Pertama, jangan sampai kita mati tidak mengingat Allah, dalam kehidupan kita tidak ingat dengan Allah. Yang pertama wasiatnya, Allahumma a'inni ala zikrika. Yang kedua, wa syukrika, untuk selalu bersyukur. Syukur itu penting. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang ketiga, wa husni ibadati, dan beribadah dengan baik pada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah, maka kita bersyukur kepada Allah. Kita ucapkan alhamdulillah hadir di tempat yang mulia ini. Raudhatun min riyadil jannah, adalah taman-taman surga. Man shalla isya fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail, wa man shalla subuh fi jama'atin faka'annama shalla kullal lail. Raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha.
Siapa yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia sholat setengah malam suntuk. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, seakan-akan dia sholat semalam penuh. Wah, bayang dari jam 6 sampai jam 6 seakan-akan kita sholat kalau sholat subuhnya berjamaah. Lau ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau habwan. Kalaulah kita tahu bagaimana keutamaan kedua sholat ini, maka pasti kita akan mendatangi rumah Allah meskipun dalam keadaan merangkak. Kalau kita tahu keutamaan sholat subuh, karena salah satu ciri daripada orang munafik itu dia ketika sholat subuh dan isya itu berat baginya. Abdullah bin Ubay bin Salul yang kita kenal, musuh Islam yang munafik, sholatnya di belakang Rasulullah, itu subuh nggak ada, isya nggak ada. Yang ada itu apa? Zuhur, asar, maghrib. Kalau kita tidak sholat subuh, sholat isya berjamaah, bukan berarti kita orang munafik. Potensi kita besar untuk menjadi orang munafik. Nah, itu. Barang siapa yang hatinya keras, sholat subuh berjamaah, insya Allah akan lunak. Kalau ada pertanyaan, gimana cara melunakkan hati yang keras? Maka jawabannya, sholat subuh berjamaah. Nah, munafik itu nanti dimasukkan fi darki asfali minan nar, dalam keraknya api neraka. Ya, kerak api neraka itu bukan orang kafir, tapi orang munafik. Orang munafik depan baik, belakang tidak. Menggunting dalam lipatan, itu menjegal kawan seiring, itu munafik itu. Makanya kalau kita berhadapan dengan orang yang jelas-jelas musuh kita itu mudah. Tapi kalau depannya senyum-senyum, di belakangnya na'udzubillah, ini yang paling bahaya. Para hadirin yang dimuliakan Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Suatu ketika Nabi pernah di Isra dan Mi'rajkan, ini pernah disampaikan dalam kitab Al-Mustadrak. Itu Nabi pernah melihat satu malaikat. Mungkin para asatidz belum pernah sampaikan, para jamaah yang ikut rutin kajian ini pernah sampaikan cerita ini. Malaikat Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj itu pernah melihat malaikat yang mempunyai tangan 1000 tangan. Di antara tangan 1000 itu punya jari 1000 pula. Ditanyanya sama Rasulullah kepada Jibril, wahai Jibril, siapakah gerangan malaikat ini? Maka malaikat Jibril mengatakan, ini malaikat diciptakan oleh Allah khusus untuk menghitung tetesan air hujan yang turun di muka bumi ini. Datang Nabi Muhammad SAW menemui malaikat ini, wahai malaikat, untuk apa engkau diciptakan? Kata malaikat ini, aku diciptakan oleh Allah untuk menghitung air hujan. Kata Rasulullah, aku kagum padamu. Aku kagum padamu. Kenapa? Karena kepintaran otakmu untuk menghitung seluruh tetesan air hujan. Berkatmu wahai Muhammad, kata malaikat itu. Tapi ada satu yang tidak bisa aku hitung. Aku bisa menghitungkan air hujan dari mulai Nabi Adam diciptakan hingga terjadinya hari kiamat. Bahkan tetesan air hujan di gunung, di laut, di daratan, dimanapun saya hafal titik-titiknya, kata malaikat itu. Tapi satu yang tidak bisa aku hitung, apa? Ketika ada umatmu yang berkumpul, dia berselawat kepada Rasulullah SAW, maka aku tak mampu menghitung rahmat Allah yang turun pada mereka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malaikat yang cerdas itu tak mampu menghitung nikmat yang Allah berikan kalau kita banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, para asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai jam berapa? Takutnya kayak kan Ustaz nih, takutnya dari kemarin kan. Enggak apa-apa ya.
sampai syuruk. Nanti setelah ini nanti kita sholat syuruk. Nah, pahalanya sama dengan umroh, haji dan umroh. Siapa yang tidak pernah haji dan umroh, tunggu aja di sini dulu. Kita sholat syuruk nanti setelah pengajian ini. Baik, kita masih pengajiannya masih hadis di bab sabar. Karena kemarin pernah disampaikan bab sabar ini terkait hadisnya ada 29 hadis. Nah, jadi anak tuh satu kali pertemuan satu hadis. Jadi ada hadis yang panjang nih ndak anak kaji karena ini panjang hadisnya. Ini kita satu kali pertemuan satu hadis, satu kali pertemuan satu hadis. Nah, pada kali ini masih di bab sabar, pembahasannya hadis ini membaca dulu. Wa'an Oke. Nih. Ya. Wa'an Anasin radhiyallahu anhu qala lamma sakulan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashshahul karb faqalat Fatimah radhiyallahu anha wa akarbu abtah faqala laisa ala abiki karbun ba'dal yaum falamma mata qalat ya abtah ajaba rabban da'ah ya abtah jannatul firdausi ma'wah ya abtah ila jibril nan'ahu falamma dufina qalat Fatimah radhiyallahu anha atabat anfusukum an tahsyu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turab. Rawahul Bukhari. Para jamaah yang dimuliakan Allah, hadis ini dari Anas radhiyallahu anhu bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi sakaratul maut dan dia benar-benar kesusahan ketika itu, maka Fatimah radhiyallahu anha berkata, wa aqrabu abtah, alangkah susahnya ayahandaku ini. Kata Rasulullah, laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Wahai anakku, intinya maksudnya itu ayahmu tidak akan pernah merasakan kesusahan lagi setelah hari ini. Kemudian Rasulullah pun falamma mata qalat, dan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka Fatimah mengatakan, ya abtah, aduhai ayahandaku telah pergi memenuhi panggilan Allah. Ya abtah, aduhai ayahanda, surga Firdaus untukmu. Ya abtah ila Jibril nan'ahu, aduhai ayahanda, kepada Jibril disampaikan tentang meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma dufina qalat Fatimah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah telah dimakamkan, telah dikuburkan, maka Fatimah mengatakan, atabat anfusukum an tahsyu ala Rasulillah turab. Maksudnya, tega kalian wahai para sahabat Rasulullah. Intinya itu menginjak-injak kaki di atas makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut itu Anas. Dia berkata kepada Anas, tega engkau wahai Anas, sanggup engkau melihat makam Rasulullah, menabur-naburkan tanah di atas makamnya. Karena ketika itu suasananya sangat
gempar penduduk Madinah itu ketika Rasulullah SAW wafat. Kata Anas, dijawab oleh Anas, wahai Fatimah, kalaulah kami ini tidak dilupakan oleh Allah, maka Rasulullah tak terkuburkan. Artinya ketika mereka menaburkan tanah itu, mereka sedang dilupakan oleh Allah. Sahabat Bilal pergi ke negeri Sam, tak sanggup berada di Madinah. Kata Anas, itu. Kami ini dilupakan oleh Allah ketika itu. Makanya kami bisa. Kalaulah keingatan itu masih ada dalam diri kami, tidak mungkin kami sanggup, wahai Fatimah, menaburkan tanah itu. Hadis ini pertama menyampaikan bahwa dahsyatnya sakaratul maut, mengingatkan kepada kita. Yang kedua, relevansi hadis ini dengan sabar itu adalah bahwa Rasulullah itu sabar saat menghadapi sakaratul maut dan dia berusaha untuk menenangkan putrinya Fatimah. Hadis ini diriwayatkan oleh dari sahabat Anas bin Malik. Anas itu ada dua, ada Malik bin Anas, ada Anas bin Malik. Apa bedanya Ustaz? Kalau Anas bin Malik itulah yang bersama Nabi itu. Kalau Malik bin Anas itu para tabi'in, bukan sahabat. Yang Imam Maliki, gurunya Imam Syafi'i, itu Malik bin Anas. Itu ada bin-binnya, anak kurang hafal juga seterusnya itu. Bukan Anas bin Malik, Malik bin Anas, bukan Malik ini anaknya Anas tadi sahabat, tidak. Anas ini ketika Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah umurnya baru 8 tahun. Malik, ayahnya bernama Malik. Malik ini menikah dengan seorang perempuan bernama Malikah. Setelah Malik ini meninggal, anak ini tumbuh, maka diserahkanlah Anas ini kepada Rasulullah SAW untuk membantu Rasulullah. Segala macam keperluan Rasulullah dibantu oleh Anas ini dari dia masih kecil. Ketika itu memang para asatidz yang dimuliakan Allah, para sahabat itu ada persaingan. Anda pernah dengar ceramahnya Ustadz Sa'adi Hidayat, enggak salah. Ada persaingan di antara para sahabat itu untuk anak-anaknya ini. Kalau Ibnu Abbas kan dia diikutkan di majelisnya Rasulullah SAW. Kalau Ibnu Umar dibangun pula, Umar itu Abdullah ibnu Umar itu dibangun rumah di depan yang menghadap ke rumahnya Rasulullah SAW di dekat Masjid Nabawi. Anak kurang tahu juga posisinya di mana. Itu ada. Karena orang tuanya Anas ini merasa dia tidak mampu untuk mengajarkan anak-anaknya, tapi dia ingin anaknya ini menjadi ulama. Anaknya ini menjadi ulama, maka salah satu caranya dia pintar, cerdas. Dia serahkan anaknya itu kepada Rasulullah SAW. Ibnu Abbas itu pamannya Nabi. Nah, Abbas ini dia itu pengusaha, ya. Pengusaha Abbas, dia itu tidak bisa ikut di majelis Nabi itu setiap waktu. Maka ditaruhnya anaknya di situ. Itu ada isyarat dalam Al-Quran, kita itu kalau punya anak itu mesti harus pintar daripada orang tuanya. Karena dalam Al-Quran kan Imran menikah dengan Hannah. Hasil dari pernikahan itu ada namanya Maryam. Mana yang lebih mulia, Hannah dengan Maryam? Lebih mulia Maryam. Karena dalam surat Al-Quran ada namanya surah Maryam, tidak ada surah Hannah, tidak ada. Maryam tanpa menikah punya anak, namanya Ismail. Isa, iya, Isa. Si fokus, tidak subuh. Mana yang mulia, Isa dengan Maryam? Lebih mulia Isa. Ketika Isa itu mengandung tanpa seorang ayah, dia dihina Maryam itu. Dia pun pergi jauh dari tempat keramaian orang. Saat kelaparan, tu sakit alaiki rutoban jania. Dia goncang pohon kurma, gugurlah buah kurma yang mengkal. Buah kurma yang mengkal itu adalah buah kurma bagus untuk perkembangan janin.
Perempuan yang lemah bisa menggugurkan, diketuknya pohon itu bisa menggugurkan buah. Ini dahsyatnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun. Jadi Ibnu Abbas itu tidak bisa ikut bersama Rasulullah, jadi anaknya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diikutkan pengajian terus sampai Rasulullah meninggal dunia. Ibnu Umar begitupun, dia tidak bisa tengoknya Ibnu Abbas bersama Abbas naruh anak di situ. Anas bin Malik ini masuk pula ke rumahnya, tahu nian apa gawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ditaruhnya kamar menghadap ke rumah Rasulullah, sehingga Rasulullah tuh pergi dilihatnya langkah-langkah apa segala macam, paham, hafal banyak hadis. Ibnu Umar yang paling itu kan dengan hadis sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kalau ada Rasulullah melakukan sesuatu, dia cepat ingin cari tahu. Itu Ibnu Umar. Jadi kita itu kalau punya anak, tidak bisa kita pintar, kita bukan ulama, anak kita mesti harus menjadi orang pintar. Sekolahkan dia di pesantren. Kalau punya anak laki-laki bagus, anak perempuan juga, masukkan dia ke dalam tahfiz Quran. Biarlah kita tidak sepintar dia, tapi dia harus lebih pintar daripada kita. Itu orang tua. Tahu diri kita. Ini sudahlah kita tidak pintar, anak apalagi. Ini yang payah. Para asatiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Anas radhiyallahu anhu, pangkatnya radhiyallahu anhu. Dia tidak pernah sekolah. Kalau kita doktor, profesor, kali ini tidak. Radhiyallahu anhu. Allah ridho dengannya. Makanya kita sering doa, raditu billahi rabba wa bil islami dina. Kita ridho dengan Allah. Allah belum tentu ridho dengan kita. Kita yang ridho kan? Tapi ini radhiyallahu anhu. Fi'il madi radiya yardo. Allah telah ridho dengan dia. Allah ridho dengan Anas. Luar biasa, memang perjuangannya luar biasa. Kemudian kata Anas, ketika Rasulullah SAW itu hendak menjelang wafat, dia itu menghadapi kesusahan. Memang sakratul maut ini luar biasa. Para asatiz, para jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, semua kita akan merasakan sakratul maut ini. Jangankan kita, pernah suatu ketika Nabi Isa itu kan salah satu mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati. Bisa menghidupkan orang mati, baik itu bisa juga menghidupkan orang buta, baik itu buta karena penyakit ataupun karena dari lahirnya buta, bisa disembuhkan oleh Nabi Isa. Nabi Isa ini pernah disuruh oleh Bani Israel untuk menghidupkan Sam bin Nuh, anaknya Nabi Nuh, namanya Sam. Ketika dihidupkan, bangkit Sam bin Nuh itu dalam keadaan jenggotnya beruban, ininya beruban, rambutnya beruban. Bangkit, ditanya oleh Isa, kenapa rambut kamu beruban, kenapa jenggotmu beruban, padahal kau mati dulu rambutmu hitam. Ketika saya mati, mendengar panggilan Mungkar Nakir itu langsung beruban, saking takutnya. Ditanya sama Nabi Isa, sejak kapan kamu meninggal dunia, wahai Sam bin Nuh? Sejak khamsatu alafis sanah, 5.000 tahun. Tapi hingga hari ini rasa sakitnya sakaratul maut itu belum hilang dari rasa yang aku rasakan saat ini. 5.000 tahun. Makanya kata Imam Al-Ghazali, sakitnya sakaratul maut itu seperti kayu yang dilumuri dengan paku, kemudian dimasukkan ke dalam mulut kita, ditarik lagi di belakang. Itu yang paling ringan. Ada yang mengatakan seperti ditebas dengan 300 kali dengan pedang.
Rasulullah pun merasakan itu. Merasakan yang namanya naza'. Sakarat ini tidak ada obatnya. Kalau sakit ada obatnya. Namanya marad. Sakit itu namanya marad. Marad pergilah dokter, insya Allah ada obat. Tapi kalau sakarat tidak ada. Makanya sakaratil maut tidak kati obatnya. Jadi ketika Rasulullah itu di hari Senin ini, pagi Senin, Rasulullah SAW setelah sholat subuh, jamaah sholat subuh, orang sholat itu dikisahkan dalam suatu riwayat itu ketika para sahabat itu sholat subuh, Rasulullah pun keluar dari kamarnya. Ini orang lagi sholat ini, kan sholat kamar Rasulullah itu sini, sebelah ini enggak ya? Sebelah kanan, kalau kita menghadap ke kiblat sebelah kiri. Di antaranya itu namanya sebut dengan Raudhatun min Riyadil Jannah. Taman di antara taman-taman surga. Rasulullah membuka tirainya, tengoknya para sahabat itu lagi sholat. Kata Anas, ini dari Anas juga, hampir-hampir saja sahabat itu berhenti sholatnya. Dan Abu Bakar pun hampir mau mundur, tapi Rasulullah memberi isyarat untuk melanjutkan sholat mereka. Rasulullah tersenyum, kemudian ditutup lagi tirai itu, dia masuk ke dalam kamarnya. Maka sahabat itu ketika itu sudah tahu bahwa Rasulullah ini hendak pergi meninggalkan mereka semua. Karena dalam tahun itu pun 2 bulan sebelum itu Rasulullah meninggal bulan Rabiul Awal. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, 3 bulan. 3 bulan sebelum itu dia pergi haji, namanya haji wada', haji perpisahan. Saat dia menyembelih hewan kurban, dia menyembelih hewan kurban onta, kalau tidak salah 100 ekor. Dia sembelih dengan tangannya sendiri. Di angka 63 itu dia berhenti. Dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib berapa? 37. 63-nya itu dia berhenti. Heran juga sahabat. Maka beberapa bulan setelah itu barulah terjawab. Kenapa Rasulullah berhenti di angka 63? Karena Rasulullah tidak mau terlewatkan dalam 1 tahun pun untuk beliau selalu berkurban. Maka kita kalau punya harta, Bapak Ibu yang memuliakan Allah, jangan sekali aja berkurban. Setiap tahun kita harus berkorban kalau kita punya harta lebih. Kemudian setelah itu Rasulullah ada juga pergi ke makam Baqi, makam Bukit Uhud, dia pergi berziarah. Setelah itu di pagi harinya Rasulullah SAW di pagi hari Senin itu menjelang sholat duha masuklah Fatimah ke kamarnya. Sebelumnya juga Rasulullah meminta izin kepada istri-istrinya. Kan istri Rasulullah kan banyak itu. Dia minta izin untuk tidur di rumah Aisyah. Makanya kata Aisyah, salah satu karunia Allah yang diberikan kepadaku itu, Rasulullah itu meninggalnya di rumah saya. Pastian katanya di giliran saya. Giliran Rasulullah itu. Pas di giliran Rasulullah, di giliran Aisyah, Rasulullah meninggal dunia. Masuk Fatimah, Rasulullah sedang menghadapi kesusahan seperti apa yang disampaikan di dalam hadis ini. Maka ketika itu Fatimah kan sedih melihat ayahnya seperti itu. Seperti ini sampaikan tadi. Kemudian dibisiknya ke telinga Fatimah. Bisiknya 2 kali bisikan. Bisikan pertama Fatimah menangis. Bisikan kedua Fatimah tersenyum. Ketika ditanya oleh Aisyah, kenapa ketika Rasulullah menghadapi sakratul maut dulu Anda pertama menangis, kedua tersenyum? Pertama, kenapa saya menangis? Karena Rasulullah mengatakan ini adalah saat terakhirnya hidup di dunia ini. Menangis. Nah, ini menunjukkan hadis ini membolehkan kita merasa iba kepada orang yang meninggal. Tidak termasuk niyahah, artinya meratapi. Yang tidak boleh itu meratapi. Cucuran air mata kalau ada orang meninggal boleh. Yang tidak boleh itu mengoyak-ngoyak baju,
mengguling-guling badan di tanah itu, mengamuk-ngamuk, mencakar-cakar, nah, itu tidak boleh. Doa tidak nangis sampai. Orang doa dulu baca Quran, boleh gitu nangis. Ini nangis sedihnya, sedih itu berapa hari lah gitu sedih itu. Nah itu dah lah. Tapi kalau orang yang sayang dengan saudara, dengan orang tua, memang dia menangis saja, ada dia berlebihan, tapi doanya selalu dipanjatkan untuk saudara-saudaranya, untuk orang tuanya. Yang kedua, kata Fatimah, kenapa saya bisa tersenyum? Karena Rasulullah mengatakan yang pertama kali di antara keluarga Nabi itu menyusul Rasulullah itu adalah Fatimah. Kalau kita dibilang kayak gitu takut enggak? Pertama kali ini Rasulullah. Nah, ini kalau kita pasti takut. Wih, saya pertama kali ini. Bayangkan, kalau Fatimah senyum, senang, bahagia. Sampai dalam kesedihan, bercampur antara duka dan bahagia. Duka karena Rasulullah tidak wafat. Bahagia karena dia yang pertama kali. 6 bulan setelah itu Fatimah meninggal dunia. Tepat umurnya 27 tahun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Fatimah ketika Rasulullah itu hendak menjelang wafat, menjelang nazaknya itu ada air. Ada air di depannya itu, dia masukkan tangannya, dia usapkan kepada wajahnya. Dia usapkan kepada wajahnya sambil mengatakan la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Diambil la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Kemudian dia melihat ada Abdurrahman bin Abu Bakar sedang memegang siwak. Tidak tahu nih Habib. Afwan kalau salah nanti diperbaiki. Kalau salah, Abdurrahman bin Abu Bakar sedang memegang siwak, maka Rasulullah ketika itu memberi isyarat kepada kepada Aisyah. Aisyah ini paham walaupun dia tidak ngomong, dia paham betul suaminya. Wahai Rasulullah, kau menginginkan siwak itu. Rasulullah mengisyaratkan iya, diambilnya. Siwak itu digigitnya, dilembutkan. Makanya kata Aisyah, air liur yang bersatu ketika Rasulullah SAW wafat itu air liur saya yang bercampur dengan air liurnya Rasulullah SAW. Jadi bersiwak itu bagus, Ustaz. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah wa fi riwayah inda kulli wudu. Jadi kalaulah tidak memberatkan umatku, maka akan aku suruh umatku itu, wajibkan atas umatku itu untuk bersiwak di setiap kali sholat. Kalau pembahasan fikih itu ada bab siwak itu. Sholat yang bersiwak, kita kalau bersiwak sholat, dengan yang tidak bersiwak itu lebih baik 70 kali. Nah, kalau orang bersiwak sholat 70 kali, orang yang bersiwak sekali aja, sama pahalanya. Itu keutamaan siwak itu. Ada cara-caranya. Ya tidak boleh panjang dari 4 jari, tidak boleh pendek dari 4 jari. Nah, di angka 8. Siwak itu bagus. Belilah siwak 10.000 cuma. Ana punya. Ana punya cuman belum istiqomah makainya. Nah, kalau ustaz-ustaz banyak pakai, insyaallah ana pakai juga besok. Bagus siwak itu. Untuk kesehatan juga bagus. Cobalah baca kita. Siwak bersih. Makanya Rasulullah itu di akhir ayatnya dia pengen siwak. Nah, bacalah kita ketika Rasulullah itu hendak wafat. Nah, pakai odol. Sunnahnya itu pakai siwak. Maka ketika itu setelah dia bersiwak, Rasulullah pun banyak ya wasiat-wasiat sebelumnya itu, banyak tentang sholat, tentang jangan kita mengabaikan budak, merdekakan budak-budak. Ketika itu maka ketika Rasulullah wafat nggak ada lagi yang namanya budak sampai sekarang. Nah, itu pesan-pesan Rasulullah, jaga sholat kita. Banyak pesan-pesan Rasulullah, jangan sampai meninggalkan sholat. Makanya Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, diberi keberkahan itu, kata Nabi Isa, aku diberi keberkahan ini diabadikan dalam Al-Quran, lupa surahnya. Itu karena 3 hal.
Yang pertama karena saya menjaga sholat, yang kedua zakat, yang ketiga hormat kepada orang tua. Maka yang diberi keberkahan kepada Nabi Isa, mukjizat. Jaga sholat kita. Sholat itu penting. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholatuhu. Yang pertama kali dihisab di hari kiamat nanti adalah sholat. Nabi Isa itu ditangguhkan seperti itu sampai sekarang Nabi Isa belum meninggal. Ada 4 nabi yang belum meninggal. Siapa aja? Yang pertama Nabi Idris. Yang kedua Nabi Khidir. Yang ketiga Nabi Isa. Yang keempat Nabi Ilyas. Nabi Ilyas kan belum meninggal. 4 salah ya. Ya 4. Nabi Isa itu diberi keberkahan itu tadi. Dia menjaga salat, dia menjaga zakat, hormat kepada orang tua. Apa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah as-salatu ala waqtiha. Salat. Maka kita salat ni alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keberkahan. Allah turunkan rahmat kepada kita. Hari sore kemarin kita hadir di majelis-majelis ini. Ini majelis yang mulia. Ini adalah majelis mulia, ini adalah teman-teman surga. Rasulullah yang mengatakan ini teman-teman surga ini. Kata Imam Syafi'i, makanya Imam Syafi'i mengatakan kalaulah ada jamaah ini, kalau ada ini majelis ilmu, kita tidak juga mau hadir. Berat kita mau hadir di situ. Fakabbir alaiha arba'an. Fakabbir alaihi arba'an. Takbir kepada dia itu 4 kali. Jadi Ustaz, kalau ada kawan-kawan kita tidak mau ngaji, ini majelis ini bayar tidak kan? Duduk pada sini. Tak mau dia. Kata Imam Syafi'i, anggaplah dia tertinggal, takbirkan dia itu 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa itu yang terbaik? Meninggal dunia, tidak ada artinya dia hidup. Siraman rohani tidak masuk dalam dirinya. Untuk apa kita hidup? Anggaplah dia itu meninggal. Kata Imam Syafi'i. Para hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dikit lagi, kemudian setelah Rasulullah itu mengambil siwak, maka ucapan terakhir Rasulullah itu Allahumma rahamni, Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni. Apa itu Ustaz? Ya Ustaz ya, birofiqil a'la. Yang ucapkan itu, kemudian matanya melihat ke atas. Kita itu kalau meninggal, mata kita itu udah fitrahnya. Mata kita itu mencelang kayak gitu. Jangan takut. Ini mati su'ul khotimah ini mana? Itu sudah, kita itu melihat ruh kita. Sampai mata kita habis pandangan kita itu batasnya. Mata kita ini melihat. Iza kubito tabi'ahul basor. Mata kita itu melihat sejauh mata memandang, melihat ruh kita itu dibawa oleh malaikat. Maka ketika itu cepatlah kita usapkan wajahnya itu, tutup matanya itu. Ini lamun yang kita nutupnya. Jangan cepat. Makanya lamun nutup. Tidak mau dia tertutup. Lari semua orang. Matanya ngangung kayak gitu. Cepat kita tutup. Cepat dia itu nurut. Begitupun Rasulullah SAW membaca doa tersebut. Artinya di dalam hadis ini mengingatkan kepada kita bahwa pedihnya sakaratul maut itu. Itu pun Rasulullah meminta kepada Allah untuk ditimpakan semuanya sakitnya itu kepada kita. Jadi sebetulnya sakit sakaratul maut itu sudah ditimpakan, sudah diambil oleh Rasulullah sebagiannya. Namun kita tetap saja menghadapi sakaratul maut ini. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada subuh hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di majelis yang mulia, Raudhatun min Riyadil Jannah, adalah taman-taman surga. Ya, kita tidak hanya hadir, kita menunaikan juga kewajiban kita sebagai hamba Allah yang mulia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah pernah aku ciptakan jin dan manusia di muka bumi ini melainkan untuk beribadah kepadaku. Maka kita semua adalah orang-orang yang menunaikan hak-hak Allah
Makanya ketika Ibrahim bin Adham ditanya, kenapa hati kami semua ini, kenapa kami ini berdoa, doa itu tak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah bertahun-tahun kami berdoa. Penduduk Basrah mengatakan kepada Ibrahim, maka jawaban Ibrahim apa? Arabtumullah walam tuaddu haqquhu. Kalian kenal dengan Allah, tapi kalian tidak menunaikan hak-hak Allah. Kita tahu Allah khaliqis samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan kita semua, Allah yang memberikan rezeki, tapi kita tidak menunaikan hak-hak Allah. Makanya doa itu tidak dikabulkan oleh Allah. Kalau mau doa kita itu dikabulkan oleh Allah, maka tunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang sudah kita lakukan di pagi hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul TV